Oke, ini contoh ya teman-teman. Nah, ini ya, ini 60. Jadi kita tidak bisa langsung menilai ya. Kita tidak bisa langsung menilai angkanya ya. Misalnya 60. Itu kita harus melakukan beberapa sudut ya, beberapa sudut magnet. Kita mencari daya tarik yang paling tinggi. Nah, kita ambil daya tarik yang paling tinggi itu ya. Ambil angka yang paling tinggi. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sebuah alat rakitan dari timbangan digital. Jadi gunanya apa? Gunanya untuk mengukur daya magnet speaker. Jadi teman-teman bisa melakukan pengukuran pada magnet speaker agar teman-teman bisa tahu apakah speaker tersebut masih layak digunakan untuk jangka panjang atau masih layak digunakan untuk karakter speaker tersebut. Karena begini ya teman-teman, daya magnet speaker sangat berpengaruh pada karakter suara speaker. Oke, jadi alat ini bertujuan agar kita bisa mengetahui apakah daya speaker kita menurun atau tidak. Jadi untuk kedepannya di sini saya akan melakukan pengukuran pada speaker-speaker terbaru ya, agar teman-teman juga bisa tahu seberapa kuat ya daya magnet speaker tersebut saat baru dan saat sudah pemakaian beberapa bulan atau beberapa tahun ya teman-teman. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan mereview dulu ya, agar teman-teman juga bisa membuat sendiri. Jadi alat ini sudah dibuat ya oleh teman-teman yang lain. Jadi ini teman saya copy dan saya upgrade sedikit untuk modelnya dan saya upgrade untuk besar pengukur magnetnya. Oke, jadi untuk tampilan luarnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah timbangan digital yang murah ya. Ini di bawah 50 ribuan ya teman-teman. Terus kita modif. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia. Oke. Ini dia ya. Ini untuk timbangannya ya. Jadi dia menempel seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri di Google ya. Nah, seperti ini ya. Terus ini kita bongkar ya. Kita ganti, kita modif agar bisa mengukur magnet speaker. Rakitan yang saya buat. Jadi di sini ada penutup ya. Penutupnya dulu. Ini penutupnya fungsinya untuk agar pengukurnya tidak bergeser ya, agar tidak selalu goyang-goyang ya teman-teman. Jadi ini ya, teman-teman bisa dengar ya. Jadi ini bergerak ya teman-teman. Nah, di penutupnya kita tambahkan spons ya. Jadi dia tidak geser-geser ya saat disimpan atau saat disimpan di saku seperti ini ya. Oke. Oke, kita bongkar dulu ya teman-teman. Seperti ini. Ini penampakan ya, penampakan yang digunakan mengukur magnet speaker. Ini saya ambil dari aluminium ya. Ini untuk pinggirannya aluminium. Bisa juga menggunakan plastik ya teman-teman. Jika teman-teman buat sendiri bisa plastik. Yang penting bisa membuat besi yang di tengah itu bergerak ya. Karena begini ya teman-teman, ini besi yang di tengah itu yang ditarik ya, yang ditarik oleh daya magnet ya, sehingga ukurannya bisa muncul di sini ya teman-teman. Seperti ini ya, ini. Tunggu saya akan tes. Oke teman-teman, ini dia. Saya ada magnet neo. Saya akan perlihatkan sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, dia bergerak ya. Dia. Jadi besinya itu bergerak ya teman-teman. Untuk besinya itu buat sendiri, yang besi yang di tengah. Saya usahakan dia hampir sama besar dengan lubang ya, lubang aluminium ini, pipa aluminium. Seperti ini ya teman-teman. Dia bergerak, diusahakan longgar ya. Diusahakan longgar kalau teman-teman mau buat sendiri. Seperti ini ya, longgar. Agar pengukurannya bisa lebih akurat ya. Oke, sepertinya teman-teman. Oke, sekarang saya akan bongkar ya. Ini kebetulan belum saya lem ya, kasih lem full ya, belum saya patenkan. Dia
Ini isinya sangat simpel ya teman-teman, seperti ini ya. Saya akan perdekat. Oke, cuman seperti ini ya. Ini cara kerjanya hampir sama dengan piston ya, dia naik turun ya. Di saat ada magnet ya di bawah sini, saat ada magnet yang menarik ya, nah, seperti ini, dia akan ketarik dan otomatis akan membaca, mendeteksi daya beban ya. Saya akan bongkar sedikit. Ini kebetulan belum saya patenkan ya teman-teman, ini masih bisa dibongkar. Nah ini dia. Nah ini dari mur sepeda. Ini mur sepeda ya. Mur sepeda, terus kita las ya di sini. Ini kita las. Jadi modelnya seperti ini, mirip piston ya. Ini saya usahakan dilumuri oli ya, oil, agar dia tidak berkarat dan lebih longgar ya teman-teman. Oke, tampilan pistonnya seperti ini. Ini lumayan berat ya. Oke, saya akan pasang lagi ya teman-teman. Jadi sangat simpel ya, seperti ini, sangat mudah dibuat. Ini sangat manjur ya, sangat manjur agar teman-teman bisa lebih cerdas ya, lebih cerdas memilih speaker yang berkualitas ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini diusahakan longgar ya, seperti ini. Oke, saya akan pasang lagi, baru kita tes ya teman-teman hasilnya ya. Jadi alat ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau teman-teman yang hobi servis ya, servis speaker. Kita bisa mengetahui apakah magnet speaker tersebut masih layak digunakan untuk karakter, misalnya karakter subwoofer atau middle, karena kalau biasanya kalau subwoofer itu biasanya daya magnetnya itu kuat ya teman-teman, seperti speaker double coil itu kebanyakan daya magnetnya kuat. Jadi jika daya magnetnya sudah menurun, itu perlu dicas ya. Jadi teman-teman sudah ada yang membuat alat casnya ya, alat chargernya. Jadi tidak perlu ganti speaker, tinggal dicas agar daya magnet bisa kuat. Oke, seperti ini teman-teman. Ini udah saya pasang ya. Nah, jadi dia bergerak ya, seperti ini. Nah, fungsinya penutup ini saya buat dan saya tambahkan spons di sini agar dia tidak goyang-goyang terus ya. Saat disebutkan seperti ini. Nah, jadi saat terpasangnya seperti ini enggak goyang-goyang lagi ya. Oke, saya akan langsung tes ya teman-teman. Ini ada speaker kecil ya. Ini ada speaker kecil, speaker Bluetooth ya, ini punya speaker Bluetooth seperti ini. Oke, saya bongkar ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan tunjukkan lagi sedikit untuk kedalaman ya. Ini kedalaman. Jadi pembuatan alat ukur ini banyak macam ya, tergantung versi pembuatnya. Untuk pengukur magnet ini. Oke, saya akan turunkan dulu ya. Nih, jadi saya posisikan ini untuk besi pengukurnya ya. Ini sekitar 23 ya. Ini teman-teman. Sekitar 3 mili kedalaman besinya ya. Oke. Di sini saya akan langsung coba ya. Kita langsung coba tes ya teman-teman. Untuk hasil pengukurannya seperti apa. Oke, karena alat ini rakitan ya teman-teman. Karena alat ini rakitan, jadi kemungkinan ya ini tidak akurat 100%. Tapi kita usahakan dia bisa berfungsi dengan semestinya ya teman-teman. Oke,
Langsung saya akan menyalakan ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita langsung ya. Di sini saya akan pindahkan ke kilogram ya. Ini Jin os kilogram ya. Terus saya akan matikan penguncinya karena di sini ada pengunci ya. Ini ada pengunci pengukuran. Nah, ini saya matikan. Jadi pengunci angka ya, pengunci angkanya dimatikan. Karena biasanya kalau kita aktifkan itu misalnya kita ukur 10 masih bisa naik, itu langsung dikunci ya. Jadi kita off kan agar kita bisa melihat daya yang maksimal ya, daya maksimal magnet tersebut. Oke, ini contoh ya teman-teman. Nah, ini ya, ini 60. Jadi kita tidak bisa langsung menilai ya. Kita tidak bisa langsung menilai angkanya ya. Misalnya 60. Itu kita harus melakukan beberapa sudut ya, beberapa sudut magnet. Kita mencari daya tarik yang paling tinggi. Nah, kita ambil daya tarik yang paling tinggi itu ya. Ambil angka yang paling tinggi. Terus kita nilai dengan angka tersebut. Jadi intinya kita ambil nilai tertingginya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini kita mengukur ya. Ini kita dapat lagi 75 ya. Kita cari ya. Oke teman-teman, ini paling mentok ya. Ini ya teman-teman, ini mentok di 85. Seperti itu ya teman-teman. Kita mengambil angka tertinggi dari alat ukurnya. Jadi ini tidak sampai 100 ya. Hanya main di 80-70 ya, sekitar segitu ya teman-teman. Dan untuk perbedaannya di sini saya masih ada satu ya. Ini lumayan besar ya teman-teman. Ini magnet tweeter ya, magnet tweeter speaker Bluetooth. Sini langsung saya akan ukur. Jadi kita mengukur itu di pojok sini teman-teman, karena daya magnet itu besarnya di sini dan daya tariknya tuh besar di sini ya teman-teman. Besar di pinggir ini ya. Seperti ini ya. Oke. Kita langsung ukur ya. Ini dia, ini 100 lebih ya teman-teman. Kita cari lagi ya, kita cari lagi angka tertingginya ya. Ini 150. Oke, 100. Itu beda posisi, beda daya tariknya ya. Jadi kita akan mengambil angka tertinggi ya. Ini 165 ya, 165. Kita cari lagi. Jika tidak ada di atasnya itu kita simpan 165 ya. 20. Nah, ini ya teman-teman, 160. Ini udah tinggi ya. Jadi ini 165 ya teman-teman. Dan yang kecil ini di bawah 100. Oke. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, untuk video mereview alat ukur daya magnet speaker. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.